Eh, Selamat malam Pak, perkenalkan kami dari Per10. Nama saya Angela Ituna Pitupulu dengan NIM 12S24056. Dan nama saya Dwi dengan Sibajutak dengan NIM 12S24033. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas T06, yaitu dorm buddies, yaitu mengenai keasramaan. Buat soalnya akan dibacakan oleh Per saya. Sebagai permasalahan, Ucok adalah seorang mahasiswa yang tinggal dalam asrama atau seret dorm di kampusnya. Dalam sebuah ruang asrama ditempati oleh paling banyak 4 orang penghuni yang disebut buddy. Saat ini Ucok tinggal dengan satu penghuni lainnya, yaitu Wayan Butet, rekan Ucok yang juga bersekolah di kampus yang sama. Tinggal bersama 3 penghuni lainnya, yaitu Lilis, Nana, dan Yuni. Sebagai mahasiswa yang mengambil mata kuliah pemrograman, Ucok dan Butet melihat sebuah opportunity untuk menyimulasikan kehidupan berasrama yang mereka jalani. Mereka ingin membuat suatu solusi pendataan sederhana yang akan digunakan untuk mencatat room buddies. Mereka pun mulai merancang solusi. Untuk keperluan penyederhanaan, solusi nantinya hanya akan menerima sebuah masukan berupa nama dari mahasiswa untuk mempresentasikan seorang room buddy. Selanjutnya, solusi akan menampilkan seluruh room buddies bila dalam suatu situasi jumlah penghuni tidak mencapai jumlah maksimum. Pada pengguna dapat memasukkan triple dash, sehingga solusi tidak lagi menerima nama mahasiswa. Tugas pertama pada main flow definisikan array variables yang akan digunakan di sepanjang eksekusi program. Pada tugas kedua, mengembangkan sebuah fungsi untuk menginisialisasi default value dari array yang digunakan. Tugas ketiga, mengembangkan sebuah fungsi untuk mengisi room buddies. Tugas keempat, kembangkan sebuah fungsi untuk menampilkan seluruh room buddies. Dan tugas yang kelima, laporkan pekerjaan Anda sesuai dengan kriteria. Jadi inputan yang pertama itu ada di sini namanya Ucok dan Wayan. Lalu ada triple dash yang akan menentukan permasalahannya nanti, ya, yaitu seperti biasa lah. Dan juga itu akan mendapatkan outputnya nantinya. Pada inputan yang kedua juga sama seperti inputan yang pertama, juga memasukkan nama ini namanya nama-nama pada cerita tersebut, dan akan memasukkan juga titik triple dash supaya menstopkan permasalahan, dan juga akan mendapatkan nanti outputnya yang ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini kami sudah merancang program algoritmnya, dan di sini kami akan menjelaskan mengenai flowchart yang telah kami buat. Nah, jadi di sini kami membuat fungsi pertama, yaitu fungsi main, karena di fungsi main di sini adalah dipanggil fungsi-fungsi yang lainnya nanti. Terus kami membuat string array name dengan arraynya itu 4, karena di tugas pertama di sini diminta pada main flow definisikan array variables yang akan digunakan di sepanjang eksekusi program. Maka kami membuat declare-nya itu name dengan variable data string dan array-nya itu 4. Kemudian kami mengcall fungsi yang pertama, fungsi yang kedua juga, yaitu fungsi sama, fungsi name juga. Kemudian lanjut ke fungsi berikutnya, itu fungsi 1. Nah, jadi fungsi 1 di sini tugas 2 diminta kembangkan sebuah fungsi untuk menginisiasi default value dari array yang akan digunakan. Jadi di sini kami menginisiasikan untuk tugas kedua ini, yaitu mengembangkan sebuah fungsi untuk default value. Kami bikin nama fungsinya itu function 1 dengan string array name. Nah, di sini kami buat return type-nya itu none. Kenapa return type-nya none? Karena fungsi di sini misalnya kita mengerjakan satu fungsi, nah fungsinya ini tidak di-return atau tidak dipanggil, tidak digunakan kembali pada fungsi berikutnya, karena yang ditampilkan itu kan berupa nama. Jadi
nggak seperti tugas atau persoalan matematika yang misalnya dipakai gitu return value-nya, maka kami menggunakan return type-nya itu non. Kemudian di sini kami menggunakan loopingan for dengan variable a, kemudian state value-nya 0 dan end value-nya 3. Seperti kita ketahui bahwa array 4 biasanya kan array n kurang 1, maka dia dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, maka pas ada 4. Kemudian di sini kami mengassign nama adalah 2 petik ganda yang di sini untuk menyimpan nanti namanya itu. Kemudian masuk ke fungsi kedua. Fungsi kedua ada sama seperti tadi, string array name. Kemudian kami mendeclare integer i sama b. Lalu di sini kami menggunakan loopingan for, sama seperti yang tadi, start value-nya dari 0 dan end value-nya dari 3, karena array 4 dia jadi end value-nya itu di 3 karena dia dimulai dari 0 atau n kurang 1. Kemudian lanjut, di sini kami pada fungsi ini kami tidak menggunakan return type karena seperti yang tadi ini soalnya berupa nama gitu. Kemudian di sini function 2 ini sama, kalau misalnya di fungsi 1 ini untuk menginisialisasi default value, sementara fungsi 2 untuk menginput value, maka di sini ada input name sama name i. Kemudian jika dia bernilai, kemudian dia masuk ke if else. Nah di sini, jadi kalau misalnya namanya berupa triple dash, maka dia bernilai true, maka dia akan langsung masuk ke sini dan dia akan langsung berakhir. Kemudian lanjut ke yang fungsi lain. Kemudian kalau misalnya dia bernilai false, maka dia akan berlanjut sampai ketiga. Kemudian kita masuk ke fungsi ketiga. Fungsi ketiga ini boleh juga dibilang dengan fungsi output. Nah, di sini kami declare integer c, kemudian c-nya ini sama seperti tadi karena array 4 maka 0 sampai 3. Kemudian di sini output name-nya itu nanti di output name yang akan kita input nanti. Kemudian di sini kami akan merun programnya. Nah, jadi di sini input yang pertama itu Uco sebagai penghuni kamar orang pertama, kemudian Wayan. Nah, jadi mereka kan ada dua, jadi kita bikin triple dash untuk menghentikan loopingannya. Nah, maka dia akan outputnya itu sesuai dengan yang diminta. Namun di sini 2 kosong karena memang yang kita masukkan cuma 2. Kemudian masuk ke input kedua, di sini ada 4 orang. Maka kita run kembali programnya. Kita masukkan penghuni kamar pertama Lilis, kemudian Butet, Nana, dan Yuli. Nah, jadi di sini dia keluar outputnya karena kan kita masukkan sudah udah 4 nama. Tadi kan kita bikin di fungsi yang input itu, kalau misalnya array-nya itu hanya sampai ke array ketiga, maka sesuai, jadi dia akan otomatis berhenti karena sudah kita program. Nah, jadi sekian dari presentasi kami, Pak. Jadi di sini kesulitan yang kami alami selama pembuatan tugas yaitu kami masih lumayan susah untuk melogikakan soal yang Bapak berikan. Jadi sekian dari kami, Pak. Terima kasih.